Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because it lives. Because it lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives, and life is worth the living just because he lives, and life is worth the living just because he lives. Yo, Hello. jumpa lagi dengan kami, Blas. Jumpa lagi. Blas, Beli Kumahua. Dan ada Dasya Lahita di sini. When the music fades, Yes. selalu di sini di Pijar TV membahas Pastinya. tentang worship. Worship. Ini episode ke sekian, Ke-15. 15. Wow. Wow. Sudah. Sudah seumuran anak SMA kelas 1. Hah? Kamu masih anak Enggak gitu konsepnya, salah ya. Oke. Oke, Oke, ini langsung tangan ajaib. langsung. Iya. Padahal kita sambil kamu buka, aku sambil jelasin lagi. Jadi program ini khusus membahas pertanyaan kalian seputar praise and worship. Jadi kirimkan saja. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Mudah-mudahan kalau nggak bisa jawab. Jujur kita kalau nggak bisa mah. Oke, pertanyaan pertama. Yang pertama. Genre musik apa aja sih Kak yang bisa jadi musik penyembahan? Sebenarnya tergantung dari gereja masing-masing ya. Iya. Kita kayak pernah punya pertanyaan semacam ini deh Iya. beberapa episode yang lalu ya. Tapi nggak apa-apa kita jawab lagi. Kita percaya banget ya kalau saya pribadi karena
suka ini juga ya, mungkin karena suka traveling juga. Jadi karena kalau lagi travel kemana pasti punya kesempatan bergereja di tempat mana, kita jalanin aja gitu. Karena kadang-kadang jadwal menentukan ya udah pindah gereja sini, terpaksa harus masuk gereja sini karena kita ada di kota yang berbeda. Jadi selalu ngelihat gereja-gereja dengan genre musik yang beda-beda banget gitu. Kayak terakhir pengalaman saya sempat bergereja di Johor. Terus kok di Johor? Sorry. Sabah. Tawau. Oh, Tawau. Kota Tawau di Sabah benar, Malaysia. Dan itu jenis musiknya lumayan beda ya gitu. Maksudnya nada-nada yang dipakai tuh ada pengaruh Melayunya yang cukup kuat gitu. Tapi juga pernah kayak saya bergereja di gereja yang musiknya bener-bener Presbyterian gitu, yang pakai string section. Pernah juga, walaupun belum pernah ketemu langsung ya, cuma karena suka nontonin Afro-American yang lagi ibadah gitu ya, gospel gitu, black music gospel, itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya sepertinya ya, sepertinya harusnya bisa jenis musik apapun sih gitu. Karena saya kan percaya bahwa musik itu hanyalah salah satu ekspresi dari penyembahan. Ya. Itu bukan harus begini, harus begitu gitu. Tapi itu adalah ekspresi, bentuk ekspresi kita dalam menyembah tuh seperti apa. Nah kalau memang ternyata kita lebih nyaman menyembah dengan jenis musik A, ya gunakanlah jenis musik A tanpa kita harus menghakimi orang yang ada di jenis musik B. Demikian sebaliknya. Jujur saya pernah mengalami sih, ada yang komplain gitu, katanya musik jazz tuh nggak bisa dipakai buat penyembahan. Ya saya dibilang setuju juga nggak setuju juga ya, karena contohnya musiknya Kirk Whalum gitu misalnya, dia pernah bikin album sampai 3-4 album, dia bikin gospel according to jazz. Jadi musiknya benar-benar diaransemen ulang gitu, dan orang bisa menyembah dengan musik itu, nggak terdistract gitu. Jadi seperti yang tadi Dina bilang tuh tergantung dari DNA setiap gereja gitu. Mungkin ada gereja yang lebih nyaman, musik-musiknya agak lebih British music, mungkin ada juga yang lebih nyamannya dengan tadi kita mungkin gospel music. Ada juga bahkan kalau kita lihat sekarang di perkembangan gereja-gereja sekarang yang baru-baru ya, terutama yang anak-anak muda Gen Z, mereka lebih suka musiknya bahkan agak-agak lo-fi gitu, agak ada hip hopnya dikit gitu. Ya balik lagi gimana kita mengekspresikan penyembahan tadi melalui apa yang kita nyaman gitu. Iya, Berry pernah, kamu sendiri kan pernah bikin album yang dangdut ya? Oh iya, dangdut worship. Dangdut worship gitu. Iya, karena apalagi kita pernah ke satu daerah yang mereka masih pakai kebaya gitu-gitu. Kita nggak mungkin tuh kasih gospel. Benar. Aku kayaknya mungkin mereka akan mimisan kalau misalkan dengar solo-solo kebanyakan. Kita kan. di Tayu ya waktu itu ya, di Tayu ya. Pati. Pati. Tempat Ayu ya. Pati, iya Pati benar. Pokoknya daerah sana gitu. Dan pas waktu kita datang, yang datang tuh bener-bener masih ada yang pakai kebaya, terus mereka bawa tikar gitu. Jadi kita waktu itu udah mindsetnya, oke, kita gospel nih gitu, dengan konsep gitu, dengan aransemen yang wah gitu. Begitu ngeliat kayak gitu saya bilang, ada ibu-ibu pakai kebaya. ini nggak bisa sih gitu. Kalau kita paksain dengan gospel, kita lagi mungkin mereka juga jadi terhambat untuk bisa menyembah. Mereka jadi bingung gitu, bahasa yang mereka mikir dulu ini bahasa yang mereka nggak mengerti gitu. Akhirnya lagu-lagunya ada yang bahasa Inggris, kita take out semua. Terus saya bilang udah kita main lagu ini aja, aransemennya kita bikin jadi dangdut gitu. Maksudnya kita pengen membawa mereka dan membuat mereka bisa nyaman dalam mereka menyembah gitu. Jadi balik lagi sih, memang betul-betul semua tergantung ekspresi kita pribadi. Dan kadang-kadang ada ya, kayak misalnya kalau kita ketemu gereja, ini jadi jawab panjang banget jawabannya. Nggak apa-apa ya. Kayak kita ketemu di gereja-gereja yang mungkin banyak orang-orang yang usianya lebih tua mungkin. Mereka pasti nggak nyaman tuh dengan gitar yang terlalu banyak distortion misalnya. Mereka lebih sukanya yang mengalun, lagunya lebih yang hymn gitu. Ya kita nggak bisa paksain juga gitu kadang-kadang. Jadi memang itu ekspresinya mereka dalam menyembah. Makanya kan kadang-kadang kalau kita misalnya kalian punya gereja yang ibadahnya multiple, ada ibadah youth, ada ibadah yang dewasa muda, mungkin ada ibadah yang umum, mungkin ada ibadah lansia. Misalnya zaman saya gereja dulu ada ibadah lansia. Itu lagu-lagunya beda banget. Bahkan yang ibadah lansia tuh biasanya mereka ada yang masih pakai bahasa Belanda gitu. Karena memang itu bahasanya mereka gitu. Waktu mereka menyembah di masa lalunya gitu. Ya pada akhirnya genre itu balik lagi adalah bentuk ekspresi penyembahan. Itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan ya. Harusnya nggak perlu diperdebatkan. Ya kalau gitu. misalkan kita terlalu mikirin, maunya genre, bentar, kamu worshiping genre, worship itself. Jangan-jangan itu lagi worshiping musiknya sendiri, bukan musiknya worshiping gitu. God gitu. Karena di Yohanes 4 ayat 4 kan dibilang Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nggak dibilang dalam roh dan nada-nada ini gitu roh kan. Dan genre A, enggak kayak gitu kan. Jadi sebenarnya jangan terpatok sama betul. Jangan berhalain genre maksudnya. Betul, benar-benar. Balik aja ke intensi kalian dalam menyembah gitu. Yeah. Pada akhirnya ekspresi keseniannya itu akan mengikut
intensinya gitu. Itu bukan sesuatu yang, itu bukan main dish-nya gitu, itu side Kenapa dish. sih ada tangan-tangan? Karena aku mau Nanti bisa dikasih langsung. efek-efek nggak Ya, sih? please dong yang tadi, itu dong. Iya. Bisa nggak ya? Udah lanjut. Lanjut. Kepanjangan nih Maaf kita. ya guys. Tangan ajaib. Makin ini deh, fontnya makin gede dan tebal. Makasih ya. Makasih ya, kalian baik banget sama istriku. Suka baca. Kak, aku mau nanya dong. Aku sering lihat WL banyak yang menggunakan HP untuk melihat lirik lagu yang dinyanyikan. Kita Ini juga pengalaman pernah. banget nih. Dinda aja yang jawab deh. Sebaiknya seorang pemimpin pujian harus menghafal lirik sebuah lagu atau tidak sih? Aku mengaku dosa dulu ya. Kadang-kadang tuh aku juga suka kayak nggak, karena gini, aku tuh kan gampang ke distract, ya kan? Terima kasih untuk teknologi. Sekarang ada TV yang bisa menunjukkan Ada lirik prompter lagu, ya, ada prompter, kan? makasih. Jadi kalau aku ke distract tuh kadang-kadang suka lupa. Ini kan verse yang mana ya gitu kan. Memang ya. Gak usah lagu dia sendiri aja dia bisa salah, dia yang ciptain loh. Dia bisa salah lirik. Karena gini loh, kadang-kadang tuh lagi nyembah suka kayak aduh, ngeliat ada satu jemaat terus kayak tersentuh kayak ini orang kenapa ya gitu loh. Jadi kayak ada Roh Kudus yang bener-bener yang kayak nanti abis ini doain ya gitu. Udah langsung hilang tuh. Langsung kayak lirik bye-bye. Nah, itu gitu. kita harus belajar ya bagaimana untuk tetap fokus kan. Cuman aku pernah di situ. Jadi ya, tapi kalau masalah yang hafal memang harus hafal. Maksudnya semaksimal mungkin kamu bukan hanya menghafal tapi ketahuilah apa sih arti dalam lagu itu. Jangan hanya hafal aja gitu. Benar. Tapi apa lagu ini tentu mengenai apa gitu, tentang apa, terus bagaimana ini apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Benar. Gitu. Pertama itu, jadi nggak hanya menghafal tapi ketahuilah itu lagunya tentang apa, untuk apa, saat itu memang kamu tergerak bawain lagu itu kenapa gitu. Ya. Karena aku percaya lagu itu walaupun misalkan aduh kok gue tergerak banget ya bawain lagu ini gitu. Iya. Hari Minggu nih gue pengen listnya ini nih. Mungkin itu buat cuma satu orang yang lagi datang itu terkena banget loh. Gitu. Nah, Benar. terus kalau masalah pegang HP ya aku juga nggak suka sih megang HP ya. Kalau bisa sih sekarang kan sudah ada alat-alat tools yang misalkan taruh di standing mic yang cuman taruh HP. Jadi kita nggak harus perlu. Iya, karena Pegang HP. secara psikologis efeknya memang beda banget sih. Kalau ditaruh gitu terus kita gini tuh orang masih bisa lebih secara mindset orang akan kayak secara psikologi ya kayak mereka ngerasanya dia lagi nyari sesuatu gitu atau lagi buka Alkitab atau apa. Tapi kalau begitu megang gini tuh pasti kita kata kok ngecek Instagram gitu. Iya. Kok ngecek WhatsApp Ya, gitu. kayak nggak harus WL sih, maksudnya kayak sermon atau apa kan kita nggak suka kan kalau lihat orang yang megang HP gitu Iya. keliling-keliling kayak yang kita tuh kayak ngerasa kayak nggak yakin sama apa yang kita nyanyikan atau apa yang kita katakan gitu loh. Kalau Benar, misalkan aku benar. sebagai orang yang di ini ya pernah ngeliat kayak gitu ya. Gitu. Kalau saya sih Gue mungkin pernah sih jujur kayak oh ya tapi jelek gitu pas dilihat dari Iya. Mungkin kalau dari sisi sudut pandang yang mungkin agak berbeda, mungkin karena Dinda juga singer juga dan WL juga gitu. Tapi kalau saya dari sudut pandang berbeda adalah balik lagi tadi bener banget yang dibilang bahwa kita harus ngerti yang kita nyanyiin karena apa yang kalian nyanyiin itu kan deklarasi. Itu kan bukan sekedar nyanyi lirik ya. Maksudnya kalau kita ngomong musik sekuler aja orang ngafalin liriknya supaya dia bisa nyanyi dengan penuh perasaan. Nah ini lo lagi deklarasi iman, lo lagi nyanyikan sesuatu yang butuh Tuhan gitu. Jadi memang ada baiknya kita tahu lagunya tentang apa, bukan hanya menghafal tapi mengerti lagunya bercerita tentang apa. Lalu kita kalau bisa kita memorize. Cuman balik lagi kalau dalam pelaksanaan satu ibadah tuh kan kita nggak bisa duga, banyak hal yang tak terduga yang terjadi. Tak kuduga. Oke, lanjut. Ku Mama Ute kok jadi nyanyi lagu Herman? Hai Mama Ute kalau nonton. Loh. Langsung distract. Nah, kayak gini nih, langsung distract kan hilang langsung. Ya, jadi kadang-kadang itu gunanya kita punya tools supaya kita bisa tetap fokus gitu, apalagi ketika lagi ngejalanin. Nah, mungkin kalau misalnya kita belum punya teknologi di gereja, belum punya teknologi yang misalnya bisa dengan iPad atau dengan tablet atau dengan prompter gitu. Pakai kertas. Simple pakai kertas gitu. Iya. Dan dulu bahkan di gereja kita pun dulu juga gitu kok, lirik tuh pakai kertas gitu dan liriknya ditempel, kadang pakai standbook gitu. Jadi orang masih tetap bisa ngeliat dan nggak distract dengan gadget gitu. Karena memang di era sekarang ini begitu kita megang gadget tuh langsung mindsetnya kayak lagi ngecek aplikasi apa, sosial saya media juga kadang-kadang apa. terganggu sih kalau ngeliat bahkan teman-teman yang pelayanan di gereja kita ya
Otes, Jelvan, Hai sebut nama. guys. Mereka suka gitu, suka nyari. Jadi Dinda, mereka ya dan Dinda. mereka suka Dinda, mereka suka dapat lirik, dapat ayat Alkitab misalnya. Jadi mereka langsung buru-buru ngecek, nge-search gitu, pengen nyari ayat Alkitab, sebelum mereka baca gitu. Saya ngerti banget intensi dan maksudnya, cuman di momen dia lagi nyari dan ngeluarin HP itu memang langsung Orang kelihatannya banyak kayak yang orang langsung kayak cringe gitu, mereka langsung awkward kayak ini kok dia ngecek WhatsApp gitu. Jadi memang kadang-kadang harus kita pikirkan cara yang lebih baik dan kita nggak bisa bilang sih harus begini enggak, tapi kalian yang menemukan caranya yang lebih baik itu dihindari. Tapi aku pernah lagi yang cek yang tiba-tiba kayak Dapat ayat. gitu kan. Kayak kita lagi nyanyi lagi Langsung worship suka kayak- dapat ayat, dapat ayat ini nih gitu. Tapi akhirnya kayak karena waktu itu tersadar pas dapet ayat balik badan dulu gitu, set, tapi balik badannya bener-bener balik badan ya, biar nggak tau kelihatan Balik badan tapi 360 derajat jadi ketemu lagi. Loh. muter namanya. Oh iya, muter. Oke lanjut. Enggak, bener, aku baru Maafin mau ya. lanjut lagi. Tangan ajaib. terus gini terus capek. Dah bagus, makasih ya. Ih, kok panjang sekali nih? Oh, boleh nggak sih Kak worship? Kamu tuh dibaca dulu baru kamu baca buat kita ya gitu kayak. Bacain bareng Kan aja. kita harus tahu ya ini Oh, iya, ya, iya, nggak iya, hanya iya. menghafal ya, apa Oh, iya, lagi. wow. Boleh nggak sih Kak worship gereja kita diupload ke YouTube yang kita monetize? Itu kan artinya kita nyari duit bukan nyari Tuhan. Aduh, gimana ya? Age old question. Oke. Kalau kita udah bicara era digital sekarang, semua itu ada hak ekonominya. Wah, syuah. Kalau kita bicara era digital sekarang, semua itu sudah ada hak ekonominya. Jadi kalau kita bicara upload, misalnya kalian naikin lagu di YouTube gereja kalian, tapi lagu ciptaan kalian sendiri, mau Nggak dimonetize kayak mau terserah, silakan. Kalau mindsetnya cari uang, ya kembali ke kamu sendiri. Saya nggak bisa menghakimi di situ. Tapi bisa aja kan misalnya nyari uang dari monetize YouTube itu wah, Untuk pekerjaan Tuhan, untuk dibalikin lagi ke gereja misalnya buat Sebenarnya kan yang penting melayani. intentionnya, niatnya. Intention, always kembali ke intention gitu. Nah, terus kalau itu lagu sendiri kalian mau monetize, up to you. Apa yang mau kalian lakukan dengan itu, mau bilang itu nyari uang, bukan nyari Tuhan, terserah. Cuman menurut saya sih, kalau kita naikin lagu worship misalnya di YouTube gitu ya, mungkin itu kesempatan kalian buat ngejangkau orang loh. Di masa Petrus, Andreas, Yohanes hidup, nggak ada tuh kita nge-post bisa dibaca sama 100 orang, bisa dibaca sama 1000 orang. Mereka harus jalan jauh-jauh buat ketemu orang, buat ngasih tahu kalau Tuhan Yesus sayang sama dia gitu. Kalau sekarang kita bisa nge-post satu aja, orang bisa langsung kayak, oh iya ya Tuhan jangan sayang sama gue. Kita mungkin orang itu lagi nggak punya pengharapan, kita dengan nge-post satu ayat Alkitab aja mereka dapat sesuatu. Dan sering terjadi. Dan kalian nggak pernah tahu waktu kalian upload itu di YouTube misalnya, ternyata itu jadi berkat buat banyak orang gitu. Walaupun misalnya views-nya abis itu cuma 25 orang. Dari 25 orang itu orang loh, itu manusia loh. Kita kadang suka ngerasa 25, dikit banget cuma 25 views. 25 itu ada 50 pasang mata yang lagi ngelihat lagi jiwa. ngelihat kalian gitu, lagi jiwa yang melihat dan punya kesempatan buat ketemu Tuhan gitu. Jadi jangan pernah batasin diri kalian sendiri dengan hal-hal yang seperti itu. Maksudnya jangan sampai kita terpaku dengan gue nggak boleh kayak gini nanti. Padahal sebenarnya itu bisa jadi tools kita buat menjangkau orang gitu. Yang penting balik ke intention. Nah, tapi bicara soal monetize, kalau ternyata itu lagunya orang, nah itu baru jangan ya, kita nggak Tapi punya hak. dari YouTube sendiri udah ada ini ya? Sebenarnya udah ada sistemnya gitu, tapi waktu kalian bikin itu kalian cantumkan nggak misalnya audionya, karena kalau misalnya audio yang baru belum tentu aransemennya misalnya beda total, belum tentu audio printnya bisa langsung dapet gitu. Jadi memang ada cara-cara kita untuk ya mechanical license yang kita harus beresin dulu sebelum kita bisa upload. Dan bahkan di YouTube pun kan gitu kan, kalau lagu itu terdaftar di tempat lain mereka akan analisa nadanya, ternyata nggak bisa dimonetize. Itu bisa banget terjadi seperti itu. Cuman tetap ada baiknya sebagai sesama orang yang bergerak di bidang yang sama musik gitu ya, kita harus bisa aware dengan hak orang lain gitu. Ya. Jangan kita mengambil apa yang bukan hak kita. Apalagi anak Tuhan kan? Sudah. Oke. Gimana? Ada lagi atau sudah? Oh, cukup. Udah, karena kita panjangan tadi Panjang ya, Mama. ya. Terima kasih banyak buat semua yang sudah join di When the Music Fades episode 15 ini. Dan Pastinya, Pastinya. karena Pijar tuh baik banget ya, orangnya baik sekali. ada yang selalu komen tapi belum pernah nanya kan. Nanya. Kalau kamu nanya kamu bisa dapat ini. Atau iya bener sih itu ya. Desi Des, nanya Des biar dapet Des. Mention name dropping. Mau nggak gue bawain Desi. aja nanti ya? Kita bawain aja, Pak. Jadi kalian bisa berkesempatan mendapat merchandise menarik seperti ini tuh. Ada tumblernya. Tumbler. Ada kaos purple
purple and Ungu, black. ada black juga. Jadi pokoknya tote bag. the tote sangat bag-nya berguna. juga. Terus ada ini, standbook ini. Enggak, enggak. mohon maaf, Terusan, bukan. sorry, saya kira. Sama TV, oh enggak, bukan. Lanjut. Terusan Ibu. Jadi kalian berkesempatan mendapat merchandise menarik seperti ini kalau kalian kirimin pertanyaan ke When the Music Betul. Fades Pijar TV ya. Jadi jangan lupa, jangan malu-malu untuk kirimin semua pertanyaan kalian. Oke, Beril Kumahua Anda Syalahita, signing out. Bye-bye. God bless you. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.